Selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Ya, setelah lama saya absen dan bikin video, maka kali ini saya akan bikin video lagi. Dan topik saya kali ini adalah tentang ergonomika workstation. Ya, jadi kenapa topik ini saya bikin? Karena kita banyak menggunakan WFH atau kita banyak bekerja di rumah dengan menggunakan laptop. Ya, jadi informasi yang akan saya sampaikan di sini akan sangat berguna ketika kita seringkali atau selama berjam-jam menggunakan laptop, namun kita ingin tetap sehat, badan kita ingin tetap bugar ya. Jadi makanya ada beberapa tips yang perlu kita perhatikan ya. Dan itu semua adalah namanya ergonomika. Oke ya, kita langsung aja masuk pada slide yang pertama. Ya, jadi ergonomi adalah satu ilmu atau teknologi dan seni untuk menserasikan peralatan dan mesin pada kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia. Ya, sehingga diperoleh kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman secara fisik dan mental, sehingga tercapai produktivitas yang setinggi-tingginya, namun tetap nyaman dan sehat. Jadi di sini ergonomi adalah bagaimana kita menserasikan antara manusia dan sistemnya atau dengan mesin, ya. Jadi manusia kita dalam makhluk biologis, kita punya keterbatasan secara fisik, kita bukan robot, kita bukan mesin. Nah, tapi kita harus bekerja dengan mesin, dengan gadget, dengan laptop, yang notabene adalah alat-alat elektronik, ya. Jadi di sekeliling kita itu adalah alat elektronik yang kita pakai sehari-hari, ya. Khususnya pada masa work from home, maka kita akan dipacu lebih lama lagi bekerja dengan alat-alat elektronik tersebut. Nah, bagaimana badan kita yang secara fisik dan biologis ini beradaptasi secara sehat dan nyaman dengan alat-alat elektronik tersebut. Nah, sehingga kalau badan kita secara sehat dan nyaman bisa beradaptasi, maka tentu saja akan dicapai suatu kenyamanan kerja, kenikmatan kerja, dan produktivitas kerja yang meningkat. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sedangkan di sini istilah workstation adalah tempat kerja kita. Nah, tempat kerja telah bergeser dari yang dulunya kantor, kampus, ya, bergeser menjadi rumah. Ya, jadi rumah mendapat porsi yang lebih lama bagi kita untuk bekerja. Nah, sedangkan di rumah itu seringkali kita tidak menata atau tidak kenal yang namanya ergonomi. Ya, jadi kalau di kantor mungkin ada ahli ergonomi atau sudah dibelikan misalnya meja tulis atau kursi yang sesuai dengan standar-standar kantor. Nah, bisa jadi pada saat di rumah kita tidak mempersiapkan itu, ya, atau tidak tahu. Ya. Oke, ya, jadi ada beberapa alasan kenapa ergonomi ini perlu kita pakai atau kita perlu menselaraskan badan kita, pikiran kita, fisik, fokus kita, mata kita pada benda-benda elektronik yang ada di sekeliling kita, ya. Nah, alasan yang pertama adalah kita bekerja dengan laptop atau komputer dalam jangka waktu yang lebih lama, ya, dibandingkan sebelum 2020, ya. Jadi sejak 2020 maka segala aktivitas banyak bergeser ke arah online, ya. Jadi karena online, jadi mengajar online, belajar online, transaksi online, kemudian belanja online, jadi sifatnya online. Nah, kalau online itu kan berarti kita mau tidak mau berhadapan dengan layar, ya, mau berhadapan dengan layar komputer, layar laptop, layar gadget, ya. Nah, itu perlu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan atau kita modifikasi sehingga kita bisa tetap sehat dan nyaman ketika menggunakan itu, ya, gitu. Kemudian juga dengan adanya pandemi ini tidak berarti target kita semakin rendah, semakin turun, tidak. Tetap ada target-target yang harus kita selesaikan. Ya, jadi bukan berarti kalau kerja di rumah, kalau semuanya otomatis online itu memang lebih cepat. Ya, lebih cepat, tapi tuntutan kita juga lebih banyak karena misalnya pekerjaan ya itu untuk mencari sejumlah penghasilan atau income tertentu, maka target yang diberikan bisa jadi jauh lebih tinggi. Jadi ya ibaratnya teknologi semakin maju, tapi tuntutan juga semakin tinggi. Ya, jadi sebagian seperti begitu. Ya, gitu. Nah, bagaimana kalau kita mengabaikan ergonomi ini atau kita tidak mau tahu lah ya apa itu ergonominya atau enggak, ya beruntung kalau kita berada pada tempat di kantor di mana ergonomikanya sudah tertata dengan baik, ya. Jadi posisi meja, kursi, kemudian layarnya, suhu ruangan, pencahayaan semua sudah diatur dengan baik oleh kantor
sehingga memastikan karyawannya bisa bekerja secara maksimal, ya. Namun banyak juga tempat dan mungkin di rumah kita dan saya di mana kondisinya tidak seperti itu, ya. Sehingga keluhan yang banyak terjadi, misalnya mata kita cepat lelah, leher kita cepat cepat sakit, nyeri, ya, atau nggak enak, kemudian punggung, kepala, pusing, ya. Dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang lebih tidak baik, misalnya pada syaraf dan sebagainya, ya. Nah, kalau udah sampai kayak gitu, maka akan terjadi penurunan produktivitas, penurunan minat kerja, ya, dan juga penurunan hasil yang sebenarnya hanya simple karena ergonomi yang nggak pas seperti begitu, ya, sehingga kita tidak nyaman untuk bekerja lebih lama di depan laptop, ya, gitu. Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, jadi ergonomi ini menyangkut ada 5 hal di sini, ergonomi workstation ini, ya. Nah, yang pertama adalah kursi, masalah kita masalah kita duduk, ya. Nah, sebenarnya untuk kita kerja tidak harus duduk, ya, bisa juga berdiri. Tapi yang normal kita alami sekarang adalah bekerja secara duduk, ya, di kursi. Nah, ini perlu kita perhatikan kursinya, ya. Nah, apa contohnya kursi yang perlu kita perhatikan? Yang pertama misalnya ketinggian kursi. Ya, jadi kalau mejanya nggak bisa dinaik turunkan, maka kita perlu tinggi atau turunkan kursi sehingga kita mencapai suatu posisi yang nyaman ketika kita mengerjakan sesuatu di laptop, tangan kita ngetik dan mata kita melihat layar. Kita mencapai suatu titik yang tepat, ya, yang nyaman, ya, seperti itu, ya, gitu. Nah, titik yang nyaman untuk kita melihat satu laptop adalah acuannya adalah mata kita. Jadi mata kita ini sejajar dengan webcam. Ya, jadi ini kurang ergonomik, ya. Jadi ergonomik mestinya kayak gini, ya. Nah, ini ergonomik ini sejajar betul, ya. Jadi saya kurang penyangga sekitar berapa ini? 20 cm, ya. Kan 20 cm kurang naik. Ini yang ideal seperti begini, ya. Nah, ini seperti gini, ya. Ini sedikit kurang ideal, ya, seperti itu, ya. Nah, karena ini juga sifatnya agak mendadak, ya, di sini, ya, jadi nggak bisa sempurna, ya. Kemudian juga tinggi meja, ya, tinggi meja dan kekuatan meja, ya. Jadi ada beberapa meja yang sudah bisa otomatis naik turunnya, tapi itu saya rasa masih mahal banget, ya. Jadi, nah, yang kita bisa akali adalah kursinya. Jadi kursinya harganya bisa jauh lebih murah, ya. Jadi kursi ergonomika atau kursi yang punya penyangga tangan, kepala itu bisa kita dapatkan dengan harga 1 jutaan yang paling murah, ya, seperti itu, ya. Jadi beda dengan meja yang naik turun bisa jadi harganya bisa jauh lebih mahal, ya. Jadi kita perlukan kursi yang ergonomik, ya, gitu, ya. Itu. Kemudian kursi juga kita gunakan untuk menyangga tulang ekor ini. Ya, jadi di belakang ini ada tulang ekor, ya. Ada tulang ekor, kemudian ke atas, dan di sini atas ini ada pusat syaraf, ya. Jadi dalam otak kita ini ada pusat syaraf, ya. Jadi ini perlu kita jaga, ya. Ya, perlu kita jaga syaraf ini, ya. Ya, jadi kita jaga dengan baik sampai atas ini, ya. Nah, gitu, ya. Salah satunya dengan itu tadi, kalau dalam jangka waktu yang lama lebih baik ini ditopang, ya, tulang ekor ditopang. Kemudian juga sekalian kalau teman-teman beli kursi ergonomik, belilah kursi ergonomik juga yang ada sandaran kepala, ya, jadi supaya lebih enak, ya, ketika digunakan dalam jangka waktu lama, ya. Nah, yang lebih lama lagi itu bisa menggunakan kursi gaming, ya, tapi kursi gaming harganya lebih mahal, ya, seperti itu. Kemudian tinggi meja dan juga meja bisa cukup kokoh, ya, dan tidak terlalu sempit, ya. Kemudian yang ketiga adalah pencahayaan. Nah, untuk pencahayaan ini akan lebih bagus kalau pencahayaannya dari sisi samping kiri atau kanan, ya, kiri atau kanan, ya. Nah, kalau dua-dua mungkin terlalu banyak, ya, maka diberi gorden, ya, gitu. Kalau depan sama belakang kurang ideal, ya. Jadi kalau pencahayaan alami dari depan yaitu kena mata kita, nggak nyaman, radiasi, ya. Kalau dari belakang itu kena layarnya jadi kurang jelas, ya. Jadi yang ideal itu dari kiri kanan dan ada gorden untuk mengatur intensitas cahaya, ya, gitu. Kemudian suhu ruangan yang kurang lebih 25 derajat ini enak, nyaman, ya. Nah, kemudian juga tingkat kebisingan
ya tidak terlalu tinggi, ya. Nah, ini membuat kita lebih nikmat untuk bekerja, ya, dengan menggunakan laptop atau dengan WFH atau dengan komputer atau gadget, ya, gitu. Nah, kemudian saya tampilkan dua contoh, ya, dua contoh posisi yang kurang ergonomik, ya. Jadi sebelah kiri adalah posisi yang kurang ergonomik, ya. Jadi ini kelihatan di sini bapak ini punggungnya melengkung, ya. Jadi dia sambil merunduk ini, ya. Jadi dia belani lihat layar, tapi punggungnya merunduk, lehernya juga merunduk tekuk, ya. Jadi ini, nah ini beresiko nyeri pada leher. Ya, nyeri pada leher, nyeri pada punggung, dan juga kalau kelamaan pada tulang ekor ya juga kurang baik ya gitu ya. Nah, jadi posisi yang seperti gini juga kurang baik. Kemudian ini juga lututnya dia ini posisinya nggak sempurna ya. Lututnya seperti sedikit gantung atau kursinya kurang maju ini ya. Nah, dan pencahayaannya terlalu terang ini ya. Nah, padahal ini kan udah sekitar jam 11-an gitu ya, terlalu terang ya sebelah ini. Nah, ini kurang enak. Nah, ini cara mengakalinya ya. Kalau ini nggak perlu terlalu mahal ya, tapi kita bisa koreksi yang kesalahan-kesalahannya di sini. Yang pertama adalah kita gunakan kursi ergonomik. Ya, seperti udah saya katakan tadi, harganya tidak terlalu mahal ya. Yang saya pernah tahu sekitar 1 jutaan sudah pernah dapat ya. Nah, usahakan di sini ada di sini posisi tubuhnya si bapak ini diperbaiki dengan ini kursi ergonomik yang cukup kuat ya, tulang ekornya tertopang, punggungnya juga tertopang dengan baik. Nah, tidak perlu juga posisi sandarannya ini 90 derajat seperti gini enggak, mungkin agak doyong dikit ya, agak doyong ke belakang dikit misalnya 95 derajat ya udah oke ya, jadi nggak perlu sampai sekencang ini ya gitu. Nah, kemudian ada sandaran tangan ya. Sandaran tangan nih kalau kalau capek mau relax sedikit ya, maka ada sandaran tangan. Ya, ini juga lebih enak. Ya, kursi bisa dinaik turunkan ya, terserah rekan-rekan sekalian mana yang paling cocok sesuai dengan ketinggian layar laptop ya di sini. Nah, kemudian juga Bapak ini lututnya mulai lurus. Nah, ini lebih enak ya. Rekan-rekan bisa merasa kalau udah merasakan posisi gini kayaknya nikmat gitu kerja ya. Kerjanya lebih nikmat di depan layar ya gitu. Nah, kemudian karena laptop ini memang didesain bukan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama sebenarnya ya. Nah, tapi dipaksa untuk menjadi kerja lama, maka kita perlu penyangga laptop. Nah, gunakan penyangga laptop. Nah, kalau saya paling gampang aja pakai tumpuan buku ya, itu aja ya. Sehingga posisikan ini ya, jarak antara mata kita dan webcam ini satu lurus gitu ya, selurus mungkin itu yang paling ideal. Jadi kita bisa beli laptop aksesoris yang harganya sekitar 100 ribuan yang nggak terlalu mahal untuk menyangga atau gunakan buku aja kalau nggak mau beli itu, sehingga cukup tinggi untuk membuat layarnya itu sejajar dengan mata kita ya, posisinya sejajar ya gitu ya. Nah, tapi hati-hati teman-teman ya. Jadi hati-hati jangan sampai buku yang kita gunakan untuk penyangga itu sampai terlalu tinggi sehingga jatuh atau menutupi lubang udara di bawah laptop. Itu kalau terlalu lama juga laptopnya juga bisa nggak beres nantinya ya gitu. Kemudian saran saya gunakan keyboard dan mouse yang wireless. Ya, jadi ibaratnya layar ini biarin sesuai dengan ergonomikanya. Kemudian kita ketik sama kita mouse pakai wireless. Jadi posisinya kita bisa atur sesuai dengan kenyamanan kita, ya. Dengan harga wireless mouse sama keyboard yang juga nggak terlalu mahal sekarang ya, udah mulai murah ya, sekitar 100 ribuan juga sudah bisa dapat ya. Oke, melalui Shopee waktu itu saya beli ya. Jadi ini jauh lebih bukan berpromosi tapi ini jauh lebih nyaman ya. Nah ini ya, jadi sesuai dengan kenyamanan tangan saya ya gitu ya. Seperti itu ya. Tuh. Nah, kemudian sehingga dicapai suatu kenyamanan yang lebih baik. Oh ya, satu hal lagi adalah intensitas cahaya. Nah, di sini intensitas cahaya dari si bapak ini terlalu banyak ya, maka dia tutup gordennya sedikit supaya intensitas cahayanya tidak mengenai laptop dan mata dia.
ya. Jadi kalau kena laptop layarnya jadi nggak begitu jelas, kalau kena mata juga nggak enak ya, ada radiasinya ya. Jadi cahaya bisa diatur ya menutupi layar, gitu layarnya nggak kena sinar dari luar ya. Jadi ini posisinya udah pas, posisi layar di posisi cahaya alami di sebelah kiri ya. Ya memang paling enak itu cahaya alami ya. Tuh. Kemudian, nah ini juga fenomena yang kedua ketika ada seorang ibu rumah tangga ya. Ya kadang mendadak harus buka laptop di sofa ya. Jadi nggak ada meja, nggak ada apa, ya dia buka di sofa. Nah ini nggak bisa lama-lama ya kalau kita posisi seperti begini ya, nggak bisa lama-lama. Jadi ini posisi nggak enak banget ya. Kalau saya dalam posisi si ibu ini pasti saya merasa cepat lelah ya, mata, punggung dan sebagainya nggak enak banget ya. Dan habis habis selesai kira-kira 1 jam kerja itu pasti badan terasa pegel-pegel gitu. Maka nah ini tadi ya. Maka triknya adalah gimana untuk minimalisir resiko ini? Triknya adalah gunakan bantal. Sini penyangganya. Ya, jadi ibu ini menggunakan bantal sebagai penyangga. Kemudian juga laptopnya sedikit dikasih ganjel ya sehingga lebih tegak. Posisi duduknya menggunakan juga lebih tegak. Ya, jadi ingat ketika kita menggunakan gadget ataupun laptop, ya pastikan posisi badan kita jangan bungkuk ya. Bungkuk leher kita terlalu lama bungkuk ya. Ya, memang lebih baik kalau untuk gadget ya kita nggak gini terus ya. Nah, tapi kalau bisa, kalau tangan kita nggak capek, dinaikkan aja segini ya. Nah, ya sekali waktu seperti begini ya. Jadi kita, jadi tangan kita yang lebih keras bekerjanya. Jadi bukan leher kita yang membungkuk ya, yang dikorbankan untuk melihat layar ini. Jadi, nah ini dinaikkan dikit ini tangan ya. Kita sanggah dikit ya, ya. Kita penyangga punggung, posisi kaki yang lebih lurus, badan yang lebih tegak, ya pandangan agak, ya pandangan idealnya sih kita nggak merunduk ya. Nah kita sejajar ya, tapi kalau harus merunduk ya merunduk sesedikit mungkin ya gitu ya. Khususnya apabila kita harus menggunakan laptop dalam jangka waktu lama ya, atau layar komputer atau gadget dalam jangka waktu lama ya seperti itu. Ya, silakan tulis di kolom komentar dan jika ada teman-teman ada pertanyaan, ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan anak-anak? Nah, anak-anak itu seringkali menggunakan meja dan kursi standar, ya. Standar artinya yang ikuti orang dewasa. Nah, sedangkan anak khususnya anak SD itu kan masih pendek, ya. Masih pendek ya, masih pendek. Jadi, nah di sini supaya lebih sehat, si anak itu dikasih ganjel, ya ganjal. Jadi ini si kursinya dia dikasih ganjel bisa berupa bantal ya. Nah, kemudian kaki dia jangan sampai gantung. Kaki yang gantung itu nggak enak ya. Jadi kasih penyangga, nggak tahu itu buku atau kayu atau papan apa ya yang bisa menyangga kaki dia ya. Kemudian juga gunakan wireless keyboard sama mouse. Layar juga diatur. Nah, di sini mata dia langsung melihat webcamnya layar ya. Jadi ini ideal ya seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya ya, ya, oke ya, itu. Nah, kemudian kalau kita udah kerja di depan laptop atau komputer, ya, ingat ya, tetap 1 jam kita perlu ada selingan. Ya, jadi kita udah merasa nyaman, nikmat. Oh sudah saya nggak mau pergi-pergi, saya di depan laptop aja. Kurang tepat ya seperti itu ya. Jadi setiap 1 jam sekali usahakan ini si siapa rekan-rekan sekalian relax ya. Mungkin bisa merenggangkan otot atau stretching ya, stretching dan sebagainya atau keluar ke toilet kita minum, kita ngobrol sebentar, habis itu kembali lagi ya. Nah, bisa juga sepedaan sebentar ya di sekeliling rumah itu ya. Ya, kalau misalnya aman ya, sepedaan kerja lagi ya gitu ya. Jadi nggak di non stopin ya, meskipun udah nyaman, enak, sudah PW katanya orang-orang ya posisi enak, tapi tetap setelah 1 jam kita kita untuk relaksasi dan peredaran darah kita keluar, kita jalan, kita ke toilet, kita minum air putih, kita ngobrol, dan kita lihat view yang agak jauh ya. Jadi kalau laptop kan view-nya dekat ya, kita lihat view yang agak jauh ya. Nah, itu tetap 1 jam kita perlu selingan mungkin selama 5 menit aja. Ya, seperti itu. Oke, nah kemudian bisa juga kita bekerja dengan berdiri.
Ya, jadi bekerja dengan berdiri ini juga oke ya. Tapi saya rasa kalau saya sih nggak bisa terlalu lama ya kerja dengan berdiri ya, meskipun enak ya. Nah, ini untuk kasus di mana meja itu bisa dinaik turunkan ya. Sekali waktu kita supaya nggak bosan, kita bisa juga bekerja dengan berdiri. Dan itu lebih sehat dibandingkan kita kerja duduk tapi posisi ekonomiknya kacau ya. Nah, itu lebih sehat kalau kita berdiri ya. Jadi kelihatan banget ya teman-teman ya kalau kita kerja dengan gadget atau laptop dengan posisi yang nggak benar tuh kelihatan ya. Jadi leher bungkuk, kepala bungkuk, kemudian sampai begini ya, harus melihat layar ya dan sebagainya itu sebaiknya dikurangi ya karena untuk jangka panjang itu kurang bagus ya. Jadi jangan sampai kita apa maksudnya fokus dan belani si layar ini sehingga leher kita kaku, nggak enak, apalagi sampai gangguan syaraf dan mata itu apa sebisa mungkin sedini mungkin dihindari ya seperti itu. Oke, saya rasa sekian gitu aja sharing dari saya. Jadi ingat ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi perhatikan posisi meja, kursi, gunakan wireless keyboard. Dan satu lagi saran saya adalah gunakan kacamata anti radiasi. Ya, yang sekarang udah harganya juga jauh lebih murah ya. Kan terakhir saya bisa pernah lihat ya di online itu 100 ribuan ya. Dan juga lapisan anti radiasi ketika kita bikin kacamata juga saya pernah dapatkan 150 ribuan ya, paling murah ya. Jadi udah mulai terjangkau lah. Jadi semoga dengan sharing saya ini WFH teman-teman jadi lebih lebih nikmat, lebih nyaman, sehingga hasilnya bisa lebih banyak ya. Sehingga kalau kita nyaman kerja, produktivitas kita tinggi, ya badan kita sehat, kita lebih bersemangat dan semoga hasilnya bisa lebih banyak dan melimpah ya karena produktivitas teman-teman sekalian belajarnya lebih oke, penyelesaian masalah lebih oke, lebih akurat sehingga hasilnya bisa jauh lebih bagus. Ya, sekian dari saya. Ya, silakan like jika suka, dislike kalau nggak suka, kemudian kasih komentar pertanyaan yang membangun dan semoga kita semua sejahtera dan bisa melewati masa-masa ini dengan baik dan tetap sehat. Ya, oke ya. Sekian dan terima kasih.